Halo Lur, kembali lagi dengan saya Arif. Kali ini saya kedatangan sebuah handy talkie untuk di servis ya, yaitu ICOM P80. Jadi ICOM ini nyala. Yang jadi permasalahan adalah tombol PTT-nya jebol. Entah bagaimana ceritanya sehingga tombol pijitan di samping ini hilang. Padahal kalau tidak salah, pijitan ICOM itu sudah termasuk pijitan yang sangat bagus. Ini contohnya ya. Dia terbuat dari bukan karet. Kalau yang dari karet mungkin jebol itu atau lebih cepat jebol ketimbang ini, karena ini tuh plastik juga. Cuma saya tidak tahu kenapa kok bisa sampai hilang, terangkat begini. Oke, untuk memperbaiki handy talkie ini ada dua cara ya Lur. Yang pertama, ganti casing. Bisa dengan ganti casing seperti ini casing ya. Ini bisa diganti casingnya. Dan kalau ganti casing ya paling mudah, tapi mungkin makan harga yang cukup lumayan. Akhirnya kita cari lagi alternatif untuk memodifikasinya ya Lur. Jadi memodifikasinya itu seperti ini Lur. Jadi nanti ini tuh pijitan apa ya namanya itu, kan bentuknya ada yang gede ada yang kecil, cuma ada yang segede gini. Dan kebetulan ini tuh kita bisa ya kasih supaya pas, nanti si lubang ini agak digedein dikit supaya ininya masuk dan pas di situ. Nah intinya kan ini untuk supaya bisa pijit. Nah, tipe pijitan ini kan pada dasarnya apalah namanya itu, push on ya, stop kontak push on. Jadi ketika dipijit nyambung, ketika tidak dipijit dia terangkat dan tidak nyambung. Nah ini bagi dulur-dulur semua yang mengalami hal seperti ini, sebetulnya bisa saja mungkin pakai yang penting stop kontak push on ya. Kalau yang kecil mungkin nggak enak nanti ketika dipijitnya. Jadi ya kita cari yang segede gini, mungkin berapa ya, 1000 apa 2000 gitu Lur. Oke Lur, mungkin video ini akan di skip ya, karena kan mengingat waktu ya. Mungkin saya akan skip cara membongkar casingnya ya, karena saya yakin seluruh juga udah pada tahu lah. Oke Lur, oke ini dia Lur, sudah saya bongkar ya. Ini baut-bautnya di sini. Seperti ini kenampakannya ya Lur. Jadi nanti akan saklar push onnya ada di sini nih. Jadi nanti kita jumper pakai kabel kecil. Sekarang ini kita mungkin akan pasang PTT yang ini ya di sini. Ini masih ada karetnya, kita cabut aja. Nah, ya sebetulnya kalau ada dana ya Lur, mending ganti casing aja sih sebetulnya. Cuma maklum lah, kita kan mengikuti kemauan konsumen ya Lur. Ya biasanya maunya murah. Nah seperti ini ya Lur ya. Tapi nanti ini di kasih ini dulu ke sini supaya nanti itu
bisa bagus lah. Kita modifikasi oke, cuma ya modifikasi juga harus bagus ya lur, jangan asal-asalan, karena kan ya namanya servis kan lur, harus kepake ya. Nah gitu lur. Coba nanti dulur-dulur yang lihat video ini dari mana aja gitu ya. Oke lur, ini sudah rapih, bisa masuk tuh. Kurang lebih seperti ini ya lur ya, tuh nampak pinggirnya begini. Nah nanti dari salah satu ini kan ada ya, ketika dipijit begini dia konslet. Nah dari situ ambil, nanti menggunakan kabel kecil ke lubang sana, lalu ini pasang di sini ya lur. Nah pasang di sini, nah seperti ini, enak tuh dan rapi. Nah nanti di pinggir-pinggirnya ini kan bolong nih lur, nanti bisa dikasih lem campur lah, tahu lah ya, lem campur yang warna hitam, jadi bisa diisikan ke sini, jadi nanti itu ini dan ini enggak terlalu kelihatan bolong seperti ini. Nah fungsinya masih lumayan lah lur. Oh. Jadi nanti akan ada kabel ke sini, baru si kabelnya nanti masuk sini lur. Nah yang depan ini dan ini. Oke lur, saya persiapkan dulu ya lur, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke lur, kita pakai kabel yang kecil saja ya, supaya nanti lebih enak dan tidak terlalu makan tempat ya lur. Aduh, gimana lagi tinol ini dia. Ini kabel bekas earphone handy talkie ya lur ya. Ukurannya saya pilih itu karena kecil. Dapat tahin dulu di sini. Nah ini lumayan agak susah ya lur ya, karena sebetulnya kabel handy talkie ini tetap di luarnya punya punya pelindung plastik. Nah seperti ini lur. Oke, nah nanti di tombolnya itu gak sambungin ke ini dan ini, sebelah aja cukup nih lur. Gini ya lur, kita sambungin kabelnya. Ya usahakan serapih mungkin ya lur,
kita kan ngerjain barang orang ya lur, harus bagus. Saya paling sangat suka kerja rapi ya lur. Jadi kalau kerja nggak rapi itu greget aja lur, semacam nyolder nggak rapi gitu, nggak puas gitu. Meskipun itu barang orang ya lur. Nah, kurang lebih seperti ini lur. Ini kita potong, perkiraan segini cukup lah. Nah gini kan, kita masukin ke dalam sini. Dan kita masukin ininya. Seperti ini ya lur. Nah, kabelnya sudah ada ke dalam 2 biji lur. Oke, sekarang tinggal nyambungin ke handy talkie-nya ya lur ya. Seperti biasa, kita kasih dulu timah. Dan nanti sambungin ke sini ya lur. Nih kan ini titiknya nih, yang depan nih kan sepertinya ada 4 nih, padahal ini cuma ground aja buat supaya ini enggak gerak-gerak gitu. Pada intinya sih yang depan doang nih 2. Boleh sembarang ya lur, pada intinya ini kan cuma 2 biji dan cuma untuk dikonsletin aja lur. Nah, satu ke sini, satu lagi ke sini ya. Tuh. Lalu kita langsung pasang aja. Oke. Oke. Kita rapihkan juga ya lur. Tuh. Kita coba tes dulu ya. Jangan lupa ini speakernya nih. Oke. Kita nggak usah dulu baut. Jadi kita ngetes PTT-nya fungsi atau tidak. Kita nyalakan. Nih lur, PTT-nya fungsi dengan baik ya lur. Tuh di sebelah sini kalau dipijit ada signal tuh, tak ada ya, kedip-kedip ya tuh. Ketika dipijit ada, ketika di ini enggak ada. Seperti ini lur ya tuh. Dan ini masih harus dikasih lem hitam di sini ya lur ya. Biasanya sih saya menggunakan lem campur, tapi lem campurnya yang warna hitam ya lur, supaya lebih oke ya. Mana contoh lem campurnya itu ya. Pokoknya yang 2 lem itulah, biasanya yang satu bening satu hitam, satu putih satu hitam kalau nggak salah, dicampurin. Selain itu kan ini juga belum saya lem. Jadi nanti lem itu juga memperkokoh tombol ini ya. Jadi dia masuk ke dalam ya lur tuh. Jadi dia rapi tuh, dari pinggir kan hampir nggak kelihatan. Nah, itu saja lur di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya yang lain ya lur. Ditunggu like dan komennya ya.
Bagi sedulur yang nggak mau ketinggalan informasi, ya silahkan di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya ya. Oke lur, terima kasih, sampai jumpa.